Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang selalu semangat belajar. Selamat datang di program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Bapak Ibu, kita sekarang sudah memasuki pelajaran yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu, silahkan bisa dilihat di sini. Inilah creativity, konten, dan teknik penceritaan. Jadi silahkan untuk Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung. Ini saya sudah melihat dari monitor. Bapak dan Ibu guru dari daerah-daerah dan juga kota di seluruh Nusantara hadir untuk belajar bersama pada siang hari ini. Dan tentunya kehormatan bagi saya, Vena Anissa, yang terus memandu Bapak dan Ibu di pelajaran 1 sampai 6. Sekarang kita sudah di pelajaran ketiga, jadi ada beberapa pelajaran lagi ke depan. Dan tentunya masih di kelas ini, Bapak dan Ibu kalau sangat familiar dengan kelas ini, memang kelas ini sengaja kita desain sesuai untuk mengedepankan kemampuan non-teknis atau soft skills. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat di sini ada critical thinking, creativity, communication, collaboration. Nah, untuk di kelas ketiga ini kita akan fokus di creativity dalam hal konten dan teknik penceritaan. Jadi untuk Bapak dan Ibu juga yang sudah berkumpul di sini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di tautan yang ada di kolom chat. Nah, Bapak dan Ibu sekarang sedang nonton di YouTube Ditjen GTK Kemendikbud Ristek RI, di situ ada tautan. Boleh langsung diklik aja tautannya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir kita kali ini. Dan kalau seperti yang bisa dilihat nih Bapak Ibu di kelas ini ada yang berbeda dari kelas yang kemarin. Kalau kelas kemarin itu posternya bisa dilihat. Nah, posternya kemarin itu otak ya, karena berhubungan dengan critical thinking. Kalau sekarang posternya ini adalah bohlam, lampu yang menggambarkan kreativitas. Jadi kita akan berkreasi pada siang hari ini. Dan sambil Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir tadi ya di kolom chat, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada webinar kali ini. Jadi setelah pembukaan kita akan berdoa bersama. Kemudian kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tentunya nanti kita akan sama-sama belajar di training kita pada siang hari ini, yaitu creativity, konten, dan teknik penceritaan bersama pakar storytelling dan juga sutradara Pak Edward Suhadi. Kemudian kita juga akan menyimak bincang inspirasi bersama Bapak Mufid Masruhan dan juga Miracle Sitompul. Jadi keduanya adalah kreator konten yang berhubungan dengan pelajaran. Wah, ini akan sangat menarik sekali. Dan juga seperti biasa ada tips praktis bersama Firza Daud. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sekarang sedang menonton acara ini, kemudian sadar nih bahwa ini acaranya live atau rekaman ya. Kalau Bapak dan Ibu sedang menonton hari ini adalah tanggal 14 Juli 2021. Jamnya adalah jam berapa? 13.07. Nah, berarti Bapak dan Ibu sedang menonton acara ini live. Kalau menonton acara ini live berarti bisa mengikuti kuis tebak kata yang akan saya hadirkan di sepanjang pelajaran ini. Nanti akan berhadiah untuk Bapak dan Ibu juga. Jadi silakan untuk mengikutinya untuk Bapak dan Ibu yang melihat acara ini melalui rekamannya, ya sudah tidak bisa ikutan kuisnya, tapi tetap dapat hadiah, yaitu hadiahnya adalah ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Oke Bapak Ibu, yang penting kita terus semangat ya. Oh iya Bapak dan Ibu, saya juga izin di episode kali ini saya tidak membuka masker karena seperti yang kita ketahui dengan naiknya kasus COVID di Indonesia. Jadi kami di kelas ini, panitia juga ingin ekstra hati-hati supaya menjaga keselamatan dan kesehatan kita bersama. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sehat terus ya, dan tentunya tetap semangat belajar. Bicara mengenai semangat belajar, Bapak dan Ibu silahkan untuk membagikan pengalaman, kemudian juga semua dokumentasi mengenai kegiatan ini hari ini di webinar ini melalui media sosial Bapak dan Ibu. Jangan lupa hashtagnya adalah belajar semangat guru. Nah, ini seperti biasa ya, dari tiap episode ke episode. Juga boleh kalau Bapak Ibu punya Instagram, kemudian juga ingin ada Instastory-nya di situ, nge-tag saya juga boleh di @venanisa supaya nanti saya juga bisa nge-repost. Jadi kita bisa saling terhubung karena
Ingin tahu juga nih Bapak dan Ibu yang telah menjadi peserta, ada puluhan ribu dari seluruh Nusantara. Ingin tahu wajah dan Bapak, Ibu-Ibu semua, supaya kita bisa saling mengenal. Dan program ini Bapak Ibu adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dengan VNVCom Group didukung oleh HP Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang selalu semangat belajar, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya karena rahmat-Nya lah kita diberikan kenikmatan, sehat walafiat sampai hari ini. Dan untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa bersama supaya apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat. Berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Semoga semua harap dan pinta kita dikabulkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat dan senang belajar hari ini, marilah sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi dimohon untuk sikap sempurna. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke sikap semula. Baik. Oke, jadi sekarang ini Bapak dan Ibu, ini saya tahu nih bahwa semuanya sudah berkumpul di sini. Ini saya melihat nih sudah ribuan yang sudah hadir pada webinar live untuk pelajaran ketiga ini, Creativity, Konten, dan Teknik Penceritaan. Nah, tapi saya tahu nih, ibaratnya mesin Bapak Ibu, itu kan harus dipanaskan dulu. Tangan yang nantinya digunakan untuk mencatat nih, kayaknya harus dipanaskan dulu untuk mengisi yang berhubungan dengan sesuatu yang dipikirkan dan diasah otaknya. Ini Bapak dan Ibu kalau mengikuti pelajaran yang pertama dan kedua mungkin sudah hafal, karena sebelum pelajaran biasanya saya memang menggelar yang namanya kuis tebak kata. Sekali lagi ini untuk Bapak dan Ibu yang sedang melihat webinar ini secara live, berarti Bapak dan Ibu bisa mengikuti kuisnya. Untuk tahu caranya apakah ini live apa tidak, berarti ini sekarang adalah tanggal 14 Juli 2021. Sekarang adalah jam berapa nih panitia? 13.13 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi lihat jam Ibu Bapak, kalau betul berarti live, berarti kita bisa gelar kuisnya sekarang. Gelar kuis ini akan berhadiah Rp200.000 dalam bentuk e-wallet. Dan caranya gampang, tinggal menebak kata-kata ini. Kalau di 2 minggu kemarin kita menebak kata yang ada dikosongkan hurufnya, kalau ini
ada gambar yang sebetulnya ini mengandung sebuah kata yang harus ditebak. Oke, siap Bapak Ibu? Oke. Dan untuk mengikuti kuis ini, silahkan ada tautan di YouTube Bapak dan Ibu. Jadi di kolom chatnya ada sebuah tautan untuk kuis. Silahkan diisi dulu Google Form-nya, karena Bapak dan Ibu harus mengisi nama, kemudian juga emailnya, sehingga kalau nanti Bapak dan Ibu menjadi pemenang, kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu di email yang benar. Oke? Sudah dilihat ada tautannya Bapak Ibu? Sudah diisi nama dan emailnya? Baik, kalau gitu kita asah sedikit otaknya siang hari ini. Oke, kita munculkan ya. Inilah tebak kata siang hari ini. Coba kita lihat ya. Wah, ada sebuah gambar yang hurufnya dicoret. Nah, kalau digabungkan dari gambar ini akan membentuk sebuah kata. Kata apakah itu? Gimana Bapak dan Ibu, cukup tertantang untuk mengetahui apa kata-kata ini? Oke, kalau saya lihat nih sepertinya ada kabel ya. Kemudian ini ada gambar matahari, terus apa itu ya? Oke, saya serahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menebaknya, dan jangan lupa silakan untuk mengklik tautannya yang ada di kolom chat. Seperti biasa di kolom chat YouTube Bapak yang Bapak dan Ibu sedang tonton sekarang. Itu diisi dulu namanya, kemudian emailnya, langsung diisi di situ kata-kata. Ini satu kata ya berarti ya, satu kata yang tepat, yang nantinya akan kami pilih kata yang paling tepat dan cepat. Itulah pemenangnya. Ada satu pemenang di kesempatan kali ini. Saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Dan selamat datang juga untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung nih sekarang. Sudah banyak dari seluruh daerah dan kota di Indonesia. Oke, bagaimana panitia, sudah ada pemenangnya? Oke, berarti sudah ada katanya pemenangnya dan jawabannya. Oke, ini kan sebetulnya ada kabel ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu ada gambar apa itu ya? Itu gambar matahari senja. Kemudian dicoret K-nya dan F-nya dan menghasilkan sebuah kata. Inilah kata yang benar. Oke, belajar ternyata kata-katanya ya. Jadi dari kabel K-nya itu dicoret, kemudian di kata keduanya itu adalah fajar, F-nya dicoret jadinya ajar, jadi belajar. Siapa Bapak dan Ibu yang menebak dengan benar? Oke, dan jika merasa saya menjawabnya dengan benar, inilah waktunya saya untuk menyampaikan siapa pemenangnya. Oke panitia, siapa pemenangnya? Boleh saya dikasih tahu? Oke, dari Kediri. Oke, siapa lagi Kediri? SMA N2 Kediri. Dan namanya adalah Bapak Itok Dwi Budiarto. Yeay. Selamat Bapak Itok. Rezekinya Bapak Itok nih siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, jika belum menang nanti masih ada 2 kuis lagi ya di sepanjang perjalanan pelajaran kita. Tapi yang paling penting kita kesini untuk belajar. Oleh karena itu kita langsung saja akan belajar di training kita Creativity, Konten, dan Teknik Penceritaan bersama Bapak Edward Suhadi, seorang sutradara dan juga pakar storytelling. Oke Bapak dan Ibu, selamat belajar. Inilah Creativity, Konten, dan Teknik Penceritaan. Ya, selamat mungkin pagi, siang, sore, malam, tergantung Bapak Ibu ada di mana saat ini. Saya yang pasti sangat bersyukur bisa ada di sini. Ngelihat tadi tulisan nama saya, pakar storytelling, kayaknya nggak tahu udah pantas apa belum ya. Tapi mungkin pekerjaan saya yang membawa saya harus bisa banyak bercerita, digabungkan dengan mungkin kesukaan saya mengamati banyak hal, dan selalu percaya ya bahwa cerita yang menarik itu pasti ada, pasti dia tersembunyi di salah satu sudut rumah kita atau di salah satu jalanan tempat kita pergi,
Eee, Mungkin itu yang membuat orang katanya saya, cukup, cukup pandai untuk, storytelling. Jadi senang banget hari ini bisa membagi hal-hal sederhana menurut saya, karena belajar itu nggak harus banyak kok. Belajar itu sebetulnya sedikit, yang penting aja. Karena pelajaran itu mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung dunia pendidikan tahu ya, dia seperti benih. Bukan seperti fotokopian yang ditaruh, lalu ditaruh di laci dan nggak akan bertumbuh gitu. Tapi membelajarkan sesuatu yang dengan hati, sepenuh hati, saya rasa dia seperti benih. Kita tanam di hidup orang, bertambahnya waktu, kesempatan, pengalaman, dia makin lama makin menjadi pohon yang besar dan akhirnya nanti dia juga berbuah buat banyak orang, terus memberi biji buat banyak orang juga. Jadi saya senang banget bisa menanam biji kecil-kecil mungkin sedikit aja untuk Bapak Ibu. Setelah kelas saya ada pikiran-pikiran baru terbuka ya untuk melihat bahwa sebetulnya bercerita itu nggak sulit ya. Eh, Kita terlalu rumit, mungkin karena yang kita lihat terlalu tinggi, yang kita mau sampaikan terlalu banyak. Tapi jika kita tahu mana yang penting, mana yang akan didengarkan orang, maka itu aja cukup. Oke, saya excited banget, senang, dan mari kita mulai. Oke, jadi kita itu manusia hidup itu senang bercerita ya, kayak kayak apa? Seluruh hidup kita tuh bercerita, mulai dari saya suka bilang orang saya nggak jago cerita, padahal dalam hidup kita mulai dari apa? Minta gorengannya nambah dulu ya sama tukang di sekolah, eh, minta naik gaji sama bos, atau mau pinjem motor kakak, sampai mau minta izin untuk mengambil anak orang untuk dinikahi, itu pun sebuah kemampuan bercerita. Jadi saya rasa seluruh hidup kita itu sebetulnya penuh dengan cerita. Dia nggak selalu dimulai dengan Alkisah ya, tapi yang pasti Bapak Ibu harus percaya dulu ini ya, percaya bahwa hidup itu potongan-potongan cerita. Sehingga cerita itu tidak menjadi sebuah barang yang asing ya, ketika aduh aku harus belajar bercerita nih gitu, ada babnya, ada ini. Sebetulnya enggak juga. Kayak banyak banget gitu ya, banyak banget dalam keseharian contoh-contoh yang saya kasih lihat tadi. Nah, masalahnya ada orang yang jago bercerita dan ada orang yang kurang piawai bercerita ya. Saya udah ketahuan lah ya, ngomong dari tadi nggak pakai catatan, lancar, emang udah cari makannya di sini ya. Runut pikir dan hal-hal yang menyenangkan Bapak Ibu, pemilihan kata, semua tuh langsung tersusun rapi di kepala saya, mungkin 3-4 detik sebelum keluar dari ujung mulut saya gitu. Jangan patah semangat, sama seperti semua pelajaran dan semua keahlian. Mereka butuh latihan aja. Mereka butuh latihan. Saya dulu orangnya pemalu banget, dan saya tipikal anak-anaknya Bapak Ibu deh, yang kalau disuruh maju dorong-dorong temannya kan ya, lu aja deh, malu nggak mau gitu ya. Itu saya dulu mungkin sampai SMA dan kuliah masih begitu. Cuman banyak persimpangan jalan hidup saya memaksa saya harus keluar dari cangkang, dan ketika saya coba sesuatu yang menakutkan, yaitu bercerita, tiba-tiba besoknya lebih mudah lagi, sampai di hari ke-7 udah bosen gitu ya, karena ternyata sesuatu yang menakutkan itu cuma perlu dimulai aja. Dan ketika saya sudah bosen, saya tahu bahwa saya harus belajar lagi, sehingga tantangannya terus naik. Jadi itu mungkin salah satu tips untuk Bapak Ibu. Harus percaya loh, Bapak Ibu juga bisa. Si Edward yang pemalu, yang dulu juga dorong-dorong temannya maju, sampai sekarang bisa cerita ke banyak orang, ke baik pemerintahan, baik brand-brand komersil gitu ya. Tidak sulit untuk saya untuk bercerita.
saya akan membagikan kali ini beberapa tips yang praktis untuk Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, ini saya tadi udah ngoceh banyak jadinya. Ya, nama saya Dut Suhadi, boleh Google aja. Saya seorang suami, seorang sutradara, penulis. Saya suka juga sosial politik, aktivisme, dan suka berenang, suka menyelam, dan terakhir lagi suka sepeda ya. Jadi itu sedikit tentang saya. Mungkin yang mencolok, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang mencolok adalah peran saya sebagai creative director di salah satu agensi di Jakarta namanya Ceritra. Tapi saya tahu, saya dulu Bapak Ibu pernah sedikit bersinggungan dengan Indonesia Mengajar ya, dulu banget ya, 12 tahun yang lalu mungkin ya. Dan dari situ teman-teman asing yang akhirnya jadi teman seumur hidup saya melihat dari dekat dan saya tahu jadi guru itu sama sekali nggak mudah dan butuh banyak banget keahlian. Dan bahkan teman-teman saya sekarang yang juga jadi guru itu juga selalu cerita bahwa tantangannya semakin bertambahnya zaman itu menjadi sulit. Tapi saya percaya salah satu skill paling penting dari seorang guru adalah kemampuan dia bercerita. Karena itu yang menjadi tuntutan hari-hari ini kan, bahwa kita tidak hanya menyalin apa yang di buku pelajaran, tapi kita punya sebuah pemahamannya lalu itu kita turunkan ke anak-anak kita. Jadi kita harus bikin bercerita ini menjadi sesuatu yang exciting untuk Bapak Ibu. Saya sungguh setiap kali sebelum mulai workshop atau seminar, saya tutup mata, saya cuma bilang, semoga yang saya bagikan berguna buat Bapak Ibu. Nah, mungkin doa saya adalah modul saya ini nggak jadi cuma sebuah tugas, tapi it's keahlian hidup ya, sebuah life skill, karena Bapak Ibu sedang menggebu-gebu untuk belajar sesuatu yang baru. Nah, kemampuan bercerita ini akan berguna banget di seluruh kehidupan kita, seperti saya udah bilang tadi ya. Lebih dari ke sekolah, lebih dari memberi pelajaran kepada para murid, tapi juga dalam keseluruhan kehidupan kita. Nah, kembali ke kata awal saya kenapa dipanggil ke sini gitu ya, konten. Konten itu apa sih gitu ya? Konten itu sebetulnya adalah segala hal, apapun itu yang dikirimkan melalui internet. Segala bentuk komunikasi, terutama ya audiovisual ya, yang isinya macam-macam dan cakupannya betul-betul luas Bapak Ibu. Mulai dari artikel mengenai menabung untuk para anak muda, sampai cara membuat terong sambal, sampai cara masang antena di atas genteng, sampai bercocok tanam jamur misalnya gitu ya. Jadi apapun itu, dunia sekarang itu jauh lebih, kita bisa bilang kesempatannya lebih demokratis. Karena dulu untuk seseorang bisa bicara, untuk Bapak Ibu bisa mencipta sesuatu, itu butuh akses yang besar. Tapi sekarang dengan handphone di tangan dan dengan sosial media yang begitu banyak, Bapak Ibu bisa menciptakan sesuatu yang menarik. Nah, karena luasnya konten ini, saya bisa kasih contoh dalam hal yang luas juga. Tapi nanti mudah-mudahan dalam Q&A kita bikin lebih lively ya. Mungkin saya nanti nggak akan terlalu banyak pemaparan dari ngobrol. Mungkin Bapak Ibu bisa lempar ke saya pertanyaan dan itu saya bisa jawab untuk Bapak Ibu. Segala hal ini ya, baik dia tulisan, gambar, video, mungkin terutama video ya teman-teman di sini exciting untuk video, itu adalah ada 3 tahap. Nah, sebelum saya kasih lihat 3 tahap ini, saya mau kasih lihat satu video ini yang baru launching mungkin 2 hari lalu. Bapak Ibu nonton sebentar ya. Pernah main congklak? Dulu ketika keadaan baik-baik saja, kita sebagai makhluk sosial hidup nyampur-nyampur, mirip dengan main congklak.
Tapi dalam sebuah pandemi, perilaku kita ini menjadi kendaraan penularan yang luar biasa cepat. Jikalau ada seseorang terinfeksi COVID-19 dan masuk ke dalam sebuah lingkaran, kemungkinan besar orang-orang di lingkaran tadi akan ada yang terinfeksi, apalagi dengan varian Delta baru yang lebih menular. Nah, setiap orang terinfeksi ini akan bertemu lingkaran-lingkaran mereka yang lain, yang akhirnya menularkan orang-orang di lingkaran itu, dan semua orang di lingkaran-lingkaran ini nantinya akan menularkan ke lingkaran mereka sendiri-sendiri lagi. Inilah yang namanya pertumbuhan eksponensial. Jumlah penularan itu bukan karena penambahan, tapi karena pengalian. Kita sering terkecoh bahwa satu orang terinfeksi, ya hanya dia aja yang terinfeksi. Tapi jika dia tidak diisolasi, 1 bisa dikalikan dengan 4, dikalikan 5, dikalikan 6, dan seterusnya. Ini yang sedang terjadi di Indonesia dengan puluhan ribu kasus tercatat setiap harinya. Caranya gimana supaya kita mencegah ini terjadi? Usahakan selama pandemi ini bertemu dengan lingkaran yang sama. Yang paling ideal ya satu lingkaran aja, orang rumah. Karena begitu ada orang masuk ke lingkaran kita, ada kemungkinan dia membawa virus yang kita nggak tahu, atau kita yang menularkan virus itu ke lingkaran dia. Bisa tinggal di rumah, nggak harus keluar bekerja adalah sebuah kemewahan. Dan jikalau kalian tidak punya kemewahan itu dan harus bertemu banyak lingkaran, usahakan berdisiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari tempat-tempat tertutup. Jika kalian sehat, kalian terlindungi, dan kalaupun kalian terinfeksi, kalian tidak akan menularkan orang lain, yang memang dimulai dari satu orang aja, tapi bisa berakhir menulari entah berapa banyak orang. Ya, jadi itu yang saya bikin bersama teman-teman agensi Ceritra kemarin. Dan responnya luar biasa sih, sampai saya nggak tahu kalau mungkin ada tracker mungkin puluhan juta ya beredar di seluruh grup, ada yang masuk TV dan sebagainya. Nah, 3 hal ketika saya membuat video tadi, yaitu pertama membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Jadi waktu lagi mau bikin konten, pikir 3 hal ini. Untuk seorang yang baru mulai, pasti akan terasa patah banget gitu ya. Tapi untuk seseorang yang terbiasa, makin Bapak Ibu terbiasa, 3 hal ini menjadi sesuatu yang melebur menjadi satu. Nah, membuat rencana itu apa? Seperti tadi, apakah orang nggak tahu? Kamu udah tahu dong, pasti nggak. Kalau ada orang nggak dikenal datang, om, tante, tukang AC, tukang galon, teman lama, ada kemungkinan dia bawa dan kemungkinan dia menularkan, atau orang ini sehat masuk ke rumah kita yang terinfeksi. Tapi orang tuh nggak mudeng gitu. Orang nggak mudeng karena hal ini udah terlalu bosen diulang-ulang. Nah, saya tahu masalahnya adalah orang nggak ngelihat langsung. Itu masalahnya. Karena sesuatu yang diucap, ini rahasia komunikasi Bapak Ibu. Sesuatu yang diucap dengan sesuatu yang dilihat itu jauh berbeda. Sesuatu yang diucap, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dipikir, itu diterimanya berbeda. Jadi walaupun sesuatu sepertinya rasanya kayak, orang kan udah tahu gitu ya. Tapi begitu melihat, geli ya, bijinya pada coklat-coklat semua gitu. Terus ada narasi yang mengucapkannya dengan lembut, empatik gitu ya. Dan ada bunyi menyenangkan, kretek-kretek bijinya itu pun itu menjadi salah satu sesuatu yang saya perhatikan. Karena enak kan nontonnya, kritik gitu. Jadi saya tahu bukan masalahnya orang nggak ngerti penyebaran COVID, tapi orang harus melihat. Nah ini ada 3 hal ya, mengerti persis apa masalahnya, mengerti persis apa solusinya. Tadi ya saya udah rangkum tuh. Dan terakhir, mengerti persis siapa yang diajak ngomong, siapa pemirsanya. Ini juga yang seringkali terluput ya. Saya tahu orang-orang yang sudah taat prokes, yang dalam kemewahan ya, ada beberapa orang dalam kemewahan bisa kerja di rumah, nggak keluar. Mereka nggak perlu diajak ngomong lagi gitu. Yang perlu diajak ngomong nih orang-orang yang belum bisa lihat, masih mungkin kayaknya biasa aja deh. Kayaknya kalau satu paling ketularan dia udah gitu ya. Padahal dia nggak tahu yang namanya eksponensial ya, kali dikali dikali. Itu yang saya tahu menjadi
solusinya. Nah, saya tahu juga manusia gampang menerima sesuatu dari perumpamaan. Bapak Ibu bercerita apa dengan congklak, kalau dulu saya dengan telur gitu ya, telur ceplok dulu kalau ingat dulu ada video viral itu juga saya dan teman-teman yang bikin sama. Orang cuma hanya perlu disadarkan, kamu belanja begitu banyak, emang habis ya gitu. Padahal manusia, kita orang Indonesia nasi panas sama telur ya, nasi panas mungkin 1.500, telur mungkin 2.000 sama kecap gitu, kayaknya naik ke surga ketujuh gitu ya. Nah, ketika orang lihat itu dan diingatkan, kok sebuah komunikasi terjadi. Jadi saya tahu persis siapa audiens saya. Nah, seringkali Bapak Ibu yang menjadi sandungan ya atau menjadi hambatan, kita seringkali cerita untuk diri kita sendiri. Saya ulang lagi ya. Kita sering cerita untuk diri kita sendiri. Ego kita atau menurut kita harusnya orang ngerti gitu. Mereka nggak ngerti bagian ini, mereka harus diomonginnya bagian ini. Ini yang sering terjadi di dunia iklan juga. Perusahaan besar menghabiskan budget untuk bikin iklan yang menyenangkan para bos-bosnya. Dan Bapak Ibu pasti tahu iklan-iklan yang Bapak Ibu nggak lihat 2 kali lah ya. Kayak udah biasa gitu. Nah seringkali bos-bos ini tentu nggak mau mengambil resiko di kepleset gitu ya kalau bikin sesuatu cerita yang berbeda. Jadi seringkali yang terjadi adalah cerita-cerita yang aman. Untuk audiens kita, anak-anak kita yang setiap hari lihat TikTok, lihat YouTube, lihat semua video-video yang kreatif banget gitu. Kita harus ingat bahwa audiens kita itu mereka, bukan diri kita gitu. Nah, itu adalah salah satu kunci pertama yang membuat kita bisa membuat konten yang bagus. Nah, kalau kayak saya tadi, saya tahu saya tahu persis masalahnya. Orang perlu melihat dan solusinya saya rasa somehow ide congklak tuh muncul aja di kepala, sesuatu yang dicampur-campur gitu ya. Dan saya mengerti persis siapa yang diajak ngomong. Saya tulis di sini mengapa mengerti persis di garis bawahi, karena seringkali pemahaman awal kita berkabut, kurang tepat, dan meleset. Ini yang terjadi juga di komunikasi wabah ini saat ini. Semua orang marah-marah. Kenapa sih nggak bisa? Kenapa sih nggak bisa? Mereka nggak pernah bisa melihat sudut pandang orang yang harus mencari nafkah, atau orang yang dalam keterbatasan pemahaman tentang virusnya juga nggak peduli. Jadi komunikasi yang ada adalah sindiran, kesel, dan marah, yang tidak akhirnya membuat perubahan apa-apa. Tapi itu yang muncul. Maksudnya, masa orang disindir gini nggak berasa sih? Nah, audiensnya diri dia, karena dia mau meluapkan kemarahan dia. Sedangkan saya selalu, kalau lagi mau nulis, Bapak Ibu, saya juga tutup mata. Saya tutup mata, saya bilang, Edward, ingat kamu nulis buat siapa? Apa sih persis yang mau kamu sampaikan, apa sih? Gitu. Makanya yang lama itu menulis sebetulnya, Bu. Syuting itu gampang, syutingnya paling setengah jam. Tapi menulis, membuat sebuah tuturan yang bagus, runut, itu yang sangat penting. Nah, dengan keterbatasan waktu dan beragamnya masalah Bapak Ibu, mungkin saya nggak bisa langsung ngomong ya, tapi pastikan aja, ini ada salah satu tips juga nih Bu, untuk anak kreatif di dunia bisnis ya Bu, dunia agensi Bapak Ibu. Setiap ide yang pertama kali muncul, itu pasti jelek. Kita sebut-sebutnya the first frame ya. Jadi, ada masalah. Oh, kita bikin gini aja. Nah, ini barang pasti jelek Bu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini barang yang sering kita lihat di bawah sadar kita, sehingga barang ini udah banyak dilihat orang. Nah, biasanya barang bagus itu pas, nggak bagus, coba. Biasanya di ide kelima, keenam baru dia mulai bagus gitu ya. Dan mungkin di ide 7, 8, 9, 10 baru kayaknya, wah, ini bisa jadi sesuatu yang menarik nih gitu. Kalau kita makin ahli, mungkin ya kayak saya dan tim saya gitu ya, karena udah di tempat ini lama, ya kita langsung tahu begitu satu, nggak buang waktu, langsung dilempar gitu. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau ada solusi, ada cerita baru, mohon maaf, pasti jelek. Karena itu bawah sadar kita ngambil buku yang paling atas, kira-kira gitulah. Yang paling sering dibaca orang, yang paling sering dilihat orang. Jadi mari gali ke bawah. Oke, seru ya. Saya bikin yang kedua, mengeksekusi. Nah, ketika udah tahu nih, oke,
saya mau bikin congklak, kasih lihat gitu ya, ini masalahnya, yang diajak ngomong orang-orang yang sebetulnya bukan keras kepala, cuman ya nggak pernah melihat aja dengan langsung gitu. Nah ini juga segitiga yang katanya ada puluhan ribu guru ya, ini dapur saya nih, saya bagikan untuk Bapak Ibu. Setiap presentasi saya segitiga ini saya selalu bawa. Jadi ini adalah, saya bilang, saya pernah nemu ini di sebuah buku komunikasi, dan inilah kompas saya kalau saya membuat cerita. Jadi yang pertama, cerita itu harus berimpact. Dia harus, bang, mesti gitu ya. Orang harus nengok. Karena seberapa pun mahal iklan itu, seberapa mahal pun komunikasi itu, Bapak Ibu jungkir balik bikinnya, syuting 2-3 bulan, tapi kalau dia tidak membuat orang nengok, apa sih itu gitu ya, maka dia tidak menjadi apa-apa. Seperti pepatah, kalau ada pohon jatuh di tengah hutan dan tidak ada yang mendengarnya, apakah dia jatuh beneran? Kira-kira seperti itu. Jadi, yang pertama orang harus nengok. Nah inilah yang berbeda. Jangan buka video dengan selamat siang anak-anak, saya hari ini akan bercerita, wah Bapak Ibu mohon maaf, pasti akan langsung di skip. Cuman misalnya Bapak Ibu suruh orang rumah, ayo guyur saya gitu. Terus frame pertama, jangan. Terus ada orang ngeguyur Bapak Ibu pakai gayung gitu ya. Pruak gitu, terus Bapak Ibu begini. Aduh, ini yang namanya misalnya apalah fisika ya, transfer suhu bahwa air dingin di permukaan kulit menjadi tubuh menjadi dingin, dan karena itu kita bisa masuk angin gitu ya. Itu aja udah menarik kan, daripada kita membuat sebuah pokok runut gitu. Bapak Ibu ceritanya sambil, makanya kalau Bapak nggak ganti baju, Bapak pasti kedinginan. Karena panas dari tubuh Bapak ditukar dengan dingin dari air ini. Misalnya kira-kira seperti itu. Pasti langsung kepengen cari gayung habis ini ya. Oke. Jadi harus berimpact, harus berani, harus mohon maaf dengan tetap menjaga norma-norma kesopanan, ketimuran gitu. Saya rasa masih banyak hal yang menarik yang bisa digali. Yang kedua, komunikasi. Sampaikan dengan benar, jelas apa yang mau disampaikan. Kalau saya kasih contoh air gayung tadi ya tahu persis bahwa tentang ilmu fisikanya, kenapa transfer, dan kasih contoh-contoh lain. Makanya kalau naik motor kedinginan, makanya kalau nyalain kompor panci yang tebel lebih lama panas, Jadi runut pikirnya tuh jelas dan banyak. Komunikasi harus jelas. Setelah dia nengok, dia mau ngomong apa, setelah audiens kita nengok, kita mau ngomong apa, siapkan dengan jelas. Terakhir, persuasion. Persuasion adalah memikat ya kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi pertama harus membuat dampak, komunikasi harus jelas, dan harus memikat atau bahasa sehari-harinya. Untungnya buat gue apa gitu. Ini yang saya rasa Bapak Ibu juga harus banyak gali. Bakal apa saya belajar ini gitu. Ya tadi misalnya, jadi kamu tahu kalau kamu dingin di motor itu karena kejadian ini. Jadi kamu bisa jaga diri kamu dengan pakai jaket gitu. Atau kalau lagi beli panci di pasar, jadi kamu tahu nih, ternyata panci lebar dan tebel dengan panci tipis itu beda karena daya transfer panasnya berbeda. Kira-kira sesuatu seperti itu. Jadi untungnya buat dia belajar hal ini tuh apa? Saya yakin semua kurikulum, namanya juga kita mempersiapkan anak-anak kita ya. Semua kurikulum disiapkan dengan sangat baik pasti. Tapi sebagai seorang murid dan siswa juga dulu, mungkin kalau saya boleh nitip pesan sama guru-guru saya yang dulu, yang terakhir nih, bahwa Bapak Ibu tuh jago banget di tengah. Semua runut jelas gitu ya. Tapi mohon maaf, banyak murid kan juga bilang membosankan pelajarannya, dan akhirnya gue belajar ini bakal apa sih gitu. Nah kalau kita bisa tackle dua hal ini, tiba-tiba kelas jadi hidup, waktu yang dihabiskan untuk belajar jadi berguna, dan orang-orang pulang membawa bekal untuk hidupnya. Saya selalu kasih contoh singkat ini, kalau di presentasi saya ya, saya bilang, kalau saya lagi nonton TV malam-malam,
jam 11 gitu ya, enaknya ngapain Bapak Ibu? Biasanya ada yang jawab, makan mie instan ya. Betul itu, pakai telur, pakai rawit ya. Cuman katanya ada mitos mie instan itu enak kalau dimasakin orang. Jadi saya lihat istri saya, wah lucu juga nih kalau istri saya yang masakin saya mie instan. Nah kalau saya lagi nonton TV keras atau beliau lagi pakai headphone atau dia lagi telepon sama temannya, saya harus keras sampai dia nengok. Fransi, gitu. Sampai dia nengok, kalau saya cuma Fransi, 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 atau saya pakai kekuatan pikiran gitu ya, pasti dia nggak nengok. Tapi kalau saya bilang Fransi, dan dia nengok, dia bilang apa? I got her attention. Saya bisa mendapatkan perhatian dia. Saya sampaikan dengan jelas, Fransi, kamu mau nggak bikinin saya bakmi instan, jangan terlalu mateng, 2 ya, pakai telur 1, kalau ada caisim boleh pakai rawit gitu. Nah, jelas tuh dengan bahasa Inggris, istri saya cuma bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia dengan artikulasi yang jelas, paham dia, nyampe pesannya. Nah, terakhir dia pasti mikir, untungnya buat saya apa nih gitu ya. Nah, saya bilang, kalau kamu bikinin saya mie instan, besok pagi sarapan kamu nggak usah pusing, aku yang bikinin. Gitu. Nah, kalau 3 hal ini terpenuhi, maka terjadi sebuah komunikasi. Nah, ini yang harus menjadi panduan Bapak Ibu ketika nanti mau membuat konten. Pastikan beberapa, kita sering sebutnya di dunia ini 5-second rule Bapak Ibu. Jadi dalam 5 detik, orang tuh mesti mau duduk. Apa nih? Gitu. Kalau dalam 5 detik pertama kita hilang perhatian dia, kemungkinan besar kita akan hilang ke perhatian dia selanjutnya. Congklak saya menarik perhatian karena dari awal barang congklak itu sendiri orang mungkin udah jarang lihat, bertahun-tahun nggak pernah lihat. Terus ada bunyi menyenangkan, bunyi krauk-krauk, cetak, cetak, cetak. Orang akan duduk, oke, apa nih saya mau nonton. Jadi tadi ingat ya, impact, communication, dan persuasion. Itu ketika Ibu eksekusi. Jadi harus seperti ini ya, menarik apa enggak, jelas apa enggak, membuat dia peduli apa enggak. Itu yang menjadi PR-nya kita. Tentu saya di sini nggak bisa bahas edit video dan syuting gitu ya. Nanti kayaknya saya bisa kasih beberapa tips. Tapi intinya pemahaman dulu. Karena masalah syuting sebetulnya nggak sulit Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat TikTok aja nggak karu-karuan, gambar burem, terbalik-terbalik, gelap gitu ya. Selama ada sesuatu yang disampaikan, menarik, dan menghibur atau ada gunanya buat yang nonton, dia akan viral dan dia akan ditonton. Oke, itu yang kedua tadi ya, eksekusi. Yang ketiga, memasarkan. Jadi, katanya gini, mau ngomong sesuatu ke orang yang disayang kita ya, ke istri, atau misalnya yang aku mau beli ban sepeda baru dong, kan timingnya mesti pas ya, nggak bisa langsung serta-merta ya. Sama seperti kita punya konten. Setelah barangnya jadi, kita tahu akan membuat dia nengok dan menarik dan sebagainya. Cara mengantarnya penting. Seperti saya tadi membuka konten ini, ada beberapa, saya mungkin buat Bapak Ibu tahu saya siapa, kredensial saya pernah buat apa aja, dan saya janjikan nanti akan menarik. Jadi please get your attention, saya ngelucu sedikit. Jadi audiensi udah siap untuk menerima apa yang mau saya sampaikan. Dan mungkin waktu yang tepat ya, karena ini seminar, Bapak Ibu duduk di sini dan nonton, tapi benar-benar masalah apakah pagi, siang, sore, apakah lagi banyak tugas, apakah lagi lowong, itu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Ibu. Dan jangan lupa selalu ajak menyebarkan video ini gitu ya, dan makanya di video-video YouTube selalu bilang, habis dia ngomong terus dia bilang, coba menurut kamu, coba kamu tag teman kamu yang suka mandi siang-siang juga gitu. Nah itu cara-cara supaya videonya di tag oleh lebih banyak orang dan lebih banyak orang yang menonton, dan video kita pastikan nggak hanya berhenti di kita.
Nah, di video congklak saya tadi, di ujung saya kasih link tempat mereka bisa download, karena saya tahu semua orang pasti suka. Dan mereka mau download ini video untuk disebarkan ke grup-grup WhatsApp mereka. Saya punya grup WhatsApp, saya udah tembak semua, tapi pasti jangkauannya kecil. Jadi ketika saya tahu mereka pasti mau lihat dan bagikan ke orang, saya buat mereka mudah untuk mendapatkan file itu. Bahkan zaman dulu saya pernah sampai beli nomor, Bapak Ibu. Saya beli nomor karena saya tahu orang tua gaptek ya, banyak yang ngaku saya gaptek nih Pak Edward gitu ya. Jadi saya tulis nomor telepon di belakang. Nah, banyak banget WhatsApp masuk dan saya tinggal forward gitu. Jadi ingat tadi eksekusi merencanakan, mengeksekusi dan memasarkan. Penutup dari saya mungkin ini ini hal yang sulit dilakukan ya, yaitu jujur pada diri sendiri. Ribet banget Pak Edward ini bikin konten pakai jujur-jujur. Saya saat ini lumayan lumayan sibuk dengan klien karena banyak klien suka katanya cara ceritanya si Ceritera ini, agensi saya tuh jujur gitu, apa adanya. Ketika tidak demikian tidak bilang, ketika ada sesuatu demikian dengan cerdiknya atau pintarnya gimana sesuatu jadi hangat dan akhirnya orang denger juga manggut-manggut gitu. Jujur pada diri sendiri sama seperti kalau saya lagi bikin ide, lagi ngedit, lagi syuting sama teman-teman gitu ya. Saya tuh suka tanya tim gitu, kalau idenya jelek, saya seringkali mungkin kayak setengah marah kali ya, saya bilang, menurut kamu ini menarik nggak? Gitu. Nah banyak, mungkin anak-anak yang baru ya, kalau anak-anak yang udah lama, udah kenal saya. Anak-anak yang baru pasti akan bilang, bisa kok Edward, ini pasti menarik begini, gitu. Cuman ketika konsepnya beneran jelek, tentu harapan saya mereka jujur ya, maksudnya mereka akan bilang, ya kurang oke sih kok, gitu. Ya mungkin kalau sebagai bos yang marah kayak, and then kenapa kamu kasih lihat ke saya gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin nggak ada creative director atau seseorang untuk ditanya, pertama jujur sama diri sendiri gitu ya, kayak bikin video. Siapa yang mau nonton video saya 8 menit setengah gitu, misalnya ya. Tanpa paksaan, happy, seneng gitu. Saya rasa kalau sangat menarik bisa, saya pernah buat iklan, kata orang iklan cuma 30 detik. Waktu itu saya buat untuk salah satu online marketplace 6 menit setengah gitu ya, ditonton sampai habis. Dan kemarin juga ada yang 3 menit ditonton sampai habis juga gitu. Jadi selama kita jujur, bagus nggak sih gitu? Ada isinya nggak sih? Ini menarik nggak kalau kita pakai segitiga tadi? Cerita saya nih dibuka dengan saya begini, ini kegelapan nggak sih? Orang bisa lihat muka saya nggak sih? Orang lihat baju saya lecek, dia suka nggak sih gitu ya? Kalau saya ngomong tiap kali 2 menit ada bunyi motor lewat atau bunyi ayam gitu ya, kayak di TikTok yang terkenal itu, orang bisa fokus nggak sih gitu? Nah seringkali banyak, sama seperti saya dulu juga waktu saya baru mulai, saya banyak bohong sama diri saya sendiri. Dan akhirnya videonya nggak bagus-bagus. Kalau kliennya, mohon maaf sama-sama blow on, ya videonya jadi dibuat gitu. Dulu ya, saya yang dulu nih, saya mengaku dosa lah. Dan pada akhirnya ya masyarakat atau pemirsa membuktikan bahwa ya kurang asik videonya, nggak enak ditonton gitu. Nah kan lebih baik kalau dari di meja saya udah jujur sama diri saya sebelum saya kena batunya gitu ya. Tanya ke kliennya, gimana video kita? Kurang oke nih, nggak ada yang nonton dan sebagainya. Jadi harus selalu jujur sama diri sendiri. Bagus apa enggak? Saat ini yang Ibu mau ngomong tuh topiknya apa dan sebagainya. Cara yang paling seru untuk mendapatkan perhatian mereka apa? Tergantung Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya. Latar apa yang mereka suka, cara cerita apa, atau saya pernah buat salah sama mereka gitu. Jadi video ini saya selipin mengenai puisi minta maaf untuk mata pelajaran bahasa Indonesia.
Bisa aja gitu. Saya udah pasti kalau misalnya nih, saya nggak tahu ya Bapak Ibu pernah mungkin ada konflik gitu ya, terus sebagai yang dituakan, oke saya mau minta maaf gitu, saya mau kasih teladan. Terus bikin puisi, minta maaf, saya yakin itu geger pasti. Dan anak-anak belajar bisa dibilang memaafkan. Apa bedanya dengan dimaafkan atau maaf? Saya kurang tahu ya, saya kurang paham apa pokok pelajarannya. Tapi ketika kita jujur, pasti itu akan terlihat oleh pemirsa kita. Jadi itu dari saya, sederhana banget Bapak Ibu. Masalah teknis mungkin nanti kita bisa ngomong di Q&A. Tapi pertama kita harus merencanakan dengan baik. Tahu persis ya, bukan hanya yang lewat. Oh bagus begini nih, nggak bagus itu Bapak Ibu. Cari sampai dalam, sampai betul-betul, nah dapat ini nih. Siapa yang nonton? Apa yang mereka perlu dengar, mereka perlu lihat. Apa yang nyangkut? Satu hal menarik apa yang nempel di mereka. Nah waktu mau bikin kontennya, pastiin bikin kaget ya. Wow gitu ya, si Bapak disiram air gitu ya. Terus menyampaikan pokok pesan, dan terakhir gunanya buat yang nonton tuh apa. Terakhir ketika mau mengantarkan, hantarkan dengan hati riang, gembira, lembut. Kalau jelek bilang, mohon maaf nih Bapak baru belajar nih. Nanti kasih tahu ya gimana gitu ya. Dan terakhir untuk membungkus semuanya kita harus selalu jujur sama diri sendiri apa yang kita mau sampaikan. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Sederhana ya, nggak ribet pakai kamera dan segalanya. Karena itu urusan gampang Bapak Ibu. Yang sulit selalu adalah menulis, merancang, dan membuat rencana. Semoga membantu. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara yang semangat belajar. Waduh, tadi itu keren sekali ya pemaparan dari Bapak Edward Suhadi. Tadi saya melihat ada segitiga, di atasnya adalah dampak, di bawahnya lagi adalah komunikasi, di bawahnya lagi adalah persuasi. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu untuk mengembangkan kreativitas dalam bentuk konten melalui tadi pemaparan yang telah diberikan. Tapi mungkin banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tadi ada sebuah tautan yang ada di kolom chat yang bisa Bapak dan Ibu klik untuk bertanya. Udah banyak banget yang masuk, tetapi mungkin tidak akan semua yang bisa dijawab. Nanti jika ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di grup Telegram kita seperti biasa. Nah, sekarang nih ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab sekali lagi oleh Bapak Edward Suhadi. Mari kita simak bersama. Banyak banget nih pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu. Makasih ya, saya senang banget bisa menjawab ya. Saya coba jawab satu persatu ya. Dari Ibu Hanifah Apin, Solok Selatan. Salam kenal Ibu. Pak Edward, bagaimana cara mencari tahu bahwa ide cerita yang menurut saya menarik juga akan menarik bagi murid saya? Selama itu tadi ya segitiga itu Bu. Anak kantor saya udah sampai bosen ini, Ko Edward kalau cerita pakai segitiga itu. Tapi it works gitu ya. Anak mana yang nggak seneng lihat gurunya disiram air gitu ya. Atau ini saya beneran, saya belum siapin ya, saya langsung nembak nih. Ibu gurunya jago manjat pohon ya. Jadi di video ibunya manjat pohon gitu. Dak 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 gitu ya. Karena kan ada orang yang jago manjat pohon ya untuk metik mangga gitu. Dan dari atas pohon, Ibu bisa cerita mengenai gravitasi gitu ya, bahwa kaki menekan, itu menekan gaya fisika ya, saya contohnya fisika mulu ya, menekan fisika sehingga massa naik ke atas gitu ya. Atau mungkin bilang matematika tentang probabilitas ya, dari injakan ini, Ibu punya dua pilihan, ke kanan apa ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri ini ada 3 pinjikan, ini yang namanya lah probabilitas. Dimulai dari 1 jadi banyak. Kira-kira gitu.
Saya tahu Bapak Ibu yang nonton ini pasti kayak, wow si Edward cepet banget gitu ya. Ya, again latihan. Saya bukannya apa, benar-benar bukannya kayak sombong atau gimana. Saya cuma mau nunjukin bahwa jikalau Bapak Ibu berlatih, membiasakan diri loncer gitu ya, kesampingkan dulu malu-malu, isin-isin gitu ya, pasti banyak banget. Apalagi sekali lagi ini di seluruh Indonesia ya, bukan masalah perkotaan aja, ada kelas-kelas terbuka di alam dan banyak budaya, kultur gitu ya. Pokoknya ingat tadi saya bilang, kalau idenya awal 5 ide awal itu kurang oke. Beranikan berpikir liar istilahnya ya. Saya kalau mau belajar 4 sehat 5 sempurna tentang gizi, bosen kali di rumah pegang-pegang sayur gitu ya. Ini kalau misalnya nggak pandemi ya, saya datengin aja restoran tempat teman saya gitu, langsung masuk ke dapurnya. Coba kita lihat ini apa? Cabe. Di cabe ada apa aja? Kamu tahu nggak? Bahkan sesederhana itu pasti jauh lebih menarik dibanding duduk di sebuah tempat pegang keranjang. Gambarnya goyang-goyang, ada suara motor apa nggak masalah. Tapi kan yang penting kita mau anak kita paham mengenai gizi dan makanan di setiap gizi dan vitamin, karbohidrat, protein dalam setiap makanan gitu. Jadi untuk merangkum, saya rasa kita nggak pernah tahu dengan pasti sih, Bu Hanifah. Tapi yang kita tahu, kalau kita aja bosan, apalagi anak-anak kita gitu. Dicoba. Yang kedua, dari Bapak John Sinambela Binjai. Salam kenal Pak John. Saya ingin membuat konten dengan alur penceritaan yang menarik. Bagaimana caranya membuat variasi alur cerita yang baik, Pak? Sebagai pemula, adakah referensi yang bisa saya ikuti? Seperti saya bilang, Pak John, saya ini kan kasih gambar besar ya. Kalau Pak John Google aja ya, bahkan berbahasa Indonesia ya, gimana membuat konten yang menarik. Saya rasa nggak kurang dari 50 video bahasa Indonesia tentang cara bercerita itu. Kalau hal-hal praktisnya pasti mungkin ada ya. Dimulai dari akhir. Misalnya kalau contoh ibu yang di atas pohon tadi, mungkin ada anak, Bu, ibu ngapain di sini? Lagi belajar gitu. Jadi akhirnya taruh di depan misalnya gitu. Atau banyak hal lain, ibunya lagi jalan terus kayak, aduh, aku belum mau ada tamu datang, aku belum punya buah. Bagaimana ya? Terus ring. Terus ada ide waktu dia masih kecil, dia cari saudara yang kecil, bahwa dia kecil sering manjat pohon mangga gitu ya. Nah, kira-kira alur itu mungkin kalau spesifik menjawab Pak John ya, mungkin jangan buat alur yang lurus gitu ya, tapi mungkin akhirnya taruh di depan, mungkin juga ada tiba-tiba tadinya di lapangan terus dipotong ada insert di atas sekoci di tengah danau misalnya gitu ya. Jadi intinya buat sesuatu yang membuat kaget, jangan ketebak. Orang-orang saya di profesi saya, yang klien cari adalah ketidak bisa ditebakannya saya itu. Jadi Bapak Ibu juga semakin tidak bisa ditebak, pasti semakin menarik konten-kontennya. Oke, semoga membantu ya Pak John. Ibu Indriati ya. Ibu Indriati dari Kendal. Salam kenal Ibu. Pak, saya belum mahir editing dan gadget saya pun terbatas. Bagaimana cara belajarnya supaya bisa menjadi seorang kreator konten? Tentu saya nggak bisa kasih lihat ini ya, nggak bisa kasih lihat handphone saya dan ngajarin pencetnya gitu ya. Cuman menurut saya Bapak Ibu bisa nanya ke muridnya yang jago. Karena orang duduk di sebelah, dan ngelihat dia melakukan ini, pasti jauh lebih efektif daripada Bapak Ibu lihat layar kecil, nonton orang ngajarin pencet-pencet gini, mungkin kepalanya sakit ya. Tapi
Mungkin ada murid-murid yang Bapak Ibu dekat gitu ya, dan orangnya ramah, sabar, karena kita kadang-kadang suka ini ya, suka lebih lambat kalau udah lebih bukan generasi kita nih ya, pencet-pencet ini. Saya nggak bisa spesifik tentunya kasih kasih apa cara edit dan sebagainya, tapi saya ini kerjanya creative director di sebuah agensi di Jakarta. Tapi saya ngeliat video TikTok itu betul-betul geleng-geleng. Betul-betul saya merasa kecil banget ya dibanding mereka yang imajinasi dan kemampuan editingnya ya. Potong sini, potong sana, puter, keluar gambar ini, ada suara, ada animasi. Saya pun nggak sanggup kayaknya. Nah, anak-anak Bapak Ibu itu lagi ranum-ranumnya untuk berpikir yang sangat kreatif. Dan mereka bisa menjadi apa ya, pengajar yang baik. Mereka juga akan senang bahwa gurunya rendah hati ya, mau belajar daripada mereka. Dan Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi mungkin ya dengan mereka. Kalau misalnya mereka nggak bisa langsung datang gitu ya. Saya di kantor saya selalu ya, ini makanan sehari-hari anak agensi. Itu kita pakai Google Slides, Google Sheets, Google Drive. Jadi kerja itu real time. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu nggak bisa hadir langsung, bisa juga mereka pakai Google Hangout, terus mereka bisa kasih lihat layar mereka kerjanya kayak gimana. Bahkan mereka bisa bikin presentasi di Google Slides untuk dari tahapan pertama, tahapan kedua, dan itu real time. Seperti kalau saya kerja, satu proyek bisa dikeroyok 12 orang mungkin, dan langsung tersimpan, dan bisa dibuka kapan aja, di mana aja. Jadi dicoba ya, Ibu Nova. Sorry, Ibu Indrianti. Jadi dicoba ya, Ibu Indrianti, mohon maaf. Nah terakhir, ini Ibu Nova ya. Ibu Nova Suraji Okto dari Pondok Gede, Bekasi. Apakah konten yang baik itu harus melibatkan orang lain? Jika saya hanya mengandalkan diri sendiri, apa saja yang harus saya siapkan, Pak? Jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Ibu Nova. Tentu lebih baik menurut saya berkolaborasi ya, karena yang namanya dua tangan dengan empat tangan, satu megang tripod, satu pencet record, satu bergerak ya jauh lebih gampang. Atau kalau ada orang banyak, ada orang yang record, pemainnya ada dua gitu ya, kemungkinan cerita bisa banyak. Tapi kalau misalnya lagi di zaman pandemi begini, bisa aja kita kerja sendiri, dan jawaban sendiri atau bersama itu saya rasa bukan sebuah patokan ya. Kembali lagi tadi, apakah yang kita mau sampaikan itu sudah tajam, baru ceritanya menyusul. Apakah saya sendiri, apakah saya sama orang lain. Tapi mungkin tips dari saya, mungkin coba sendiri dulu aja. Saya kasih tips praktis deh. Cari satu topik, terus keluar rumah Bapak Ibu, ya mungkin lagi pandemi ini yang jauh dari orang gitu ya, misalnya di Padang, di sebuah tempat gitu ya, yang ada hubungannya dengan hal ini. Misalnya sekarang saya lihat tanaman di depan saya atau di belakang saya ini ya. Semakin saya besar mengerti global warming dan mengapa bumi semakin panas gitu, dan ternyata ada obatnya, yaitu semua tanaman ini menyerap CO2 gitu ya dan menghasilkan O2. Dan cerita mengenai fotosintesis, menghasilkan O2, menyerap CO2, ini bisa dibongkar banyak sekali hanya dengan sendiri. Kalau saya bayangin, kalau saya jadi guru nih, saya pasti bawa ke salah satu daerah lebat, terus cerita gitu, kamu lihat langit nih, lihat langit. Langit ini sekarang, kalian tahu nggak global warming? Sekarang kan hujan nggak menentu kan? Itu karena bumi menghangat. Kenapa? Karena terlalu banyak CO2 dari bumi membuat lapisan, terus lanjut terus. Nah, gimana cara kita memutarbalikan ini? Selain tentunya mengurangi emisi, kita harus perbanyak tanam pohon. Kenapa sih? Nih,
Ibu suka bilang kalau nanti anak sampai udah tua, satu kata yang mereka nggak pernah lupa itu fotosintesis, sama kayak saya sekarang ya. Karena fotosintesis itu benar-benar yang memberi kehidupan di dunia ini. Jadi habis itu ibu shoot tanamannya, bayangin dalam daun ini udara masuk dari sini, Jadi sendiri aja, nggak ribet. Nanti kalau ibu semakin fasih, semakin jago dan semakin liar gitu ya, baru boleh pelan-pelan ajak satu orang atau ajak orang kedua. Gitu. Itu sih mungkin dari saya, Bu Nova. Nggak tentu ya satu atau berdua, tapi mungkin saran saya dimulai dari sendiri dulu aja. Mungkin itu ada pertanyaan lain teman-teman? Udah ya? Iya, senang banget pokoknya saya bisa hadir di sini, memberi beberapa tips praktis ya. Sehari-hari ini yang saya geluti, mungkin closing saya tadi, bahwa selalu ingat bahwa masalah itu nggak seperti yang terlihat. Kalau kita mau bongkar, mau runutkan dia, mau bikin dia tajam, selalu ada solusinya. Jadi perencanaan yang baik, eksekusi selalu ingat membuat orang wow, jelas, dan untungnya buat orang yang nonton apa. Dan terakhir ketika kita mau melepas video ini harus cari waktu yang tepat untuk siapa yang tepat di kesempatan yang tepat. Dan untuk membungkus semua dari awal sampai akhir, mari jujur sama diri sendiri, apa sih yang mau aku sampaikan keluargaku, murid-muridku, apa sih yang mau aku sampaikan murid-muridku, mau ngelihatnya apa sih, mereka akan suka apa enggak, harus selalu jujur sama diri sendiri. Itu aja mungkin dari saya. Saya menitipkan semangat dan ucapan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, dan terutama Bapak Ibu yang terus percaya bahwa anak-anak kita masih bisa terus bertumbuh, berkembang, dan di pundak-pundak mereka kita titipkan masa depan Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar dan juga sangat kreatif hari ini sesuai dengan pelajarannya Creativity, Konten, dan Teknik Penceritaan. Gimana Bapak Ibu? Tadi pemaparan dari Bapak Edward Suhadi, sudah siap untuk menjadi kreator konten dengan ide-ide yang out of the box. Tadi saya penasaran sih Bapak Ibu ya. Tadi kan Pak Edward bilang pokoknya harus bikin sebuah konten yang bisa menarik perhatian. Nah, itu juga tadi ada yang adegan diguyur di awal. Berani nggak Bapak dan Ibu untuk bikin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan yang sangat unik tapi menarik, dan ini merupakan sebuah latihan yang saya juga dan teman-teman dari seri Guru Belajar Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ingin melihat nanti tugas mandiri atau latihan mandiri yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk membuat konten pelajaran dengan teknik penceritaan yang seru dan keren. Oke, nanti jangan lupa untuk tag saya juga ya. Dan juga Bapak dan Ibu untuk memberikan apresiasi kepada para trainer kita. Jika ada tadi pengalaman yang ingin dibagikan juga untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, silahkan bagikan pengalaman Bapak dan Ibu lewat sosial media dengan hashtagnya jangan lupa belajar semangat guru. Dan kalau mau di tag ke Pak Edward juga boleh ya, karena tadi Pak Edward ya telah mengajarkan di @edwardsuhadi, atau juga mau di tag ke saya juga boleh @Vena-Anissa, supaya nanti saya bisa repost, jadi kita bisa berkenalan Bapak dan Ibu. Pokoknya supaya lebih semangat, lebih kita terhubung satu sama lain. Baiklah, sebelum kita ke segmen berikutnya, mungkin Bapak dan Ibu sudah hafal nih, ini saatnya untuk apa? Untuk kuis. Kuis tebak kata lagi. Langsung aja Bapak ada tautan, dan juga ini tautan ini yang bisa diklik ya. Kemudian akan menghubungkan ke Google Form yang nanti Bapak dan Ibu bisa isi. Kemudian
Jangan lupa untuk memberikan email, karena nanti kalau Bapak dan Ibu menjawab dengan benar dan paling cepat, nanti kita bisa menghubungi lewat email yang benar tersebut. Oke, akan ada 2 pemenang di kuis yang sekarang akan saya gelar ini. Seperti biasa akan menebak kata, tapi ini menebak kata dari gambar. Tidak sulit kalimatnya. Oh tidak, bukan kalimat, ini adalah kata Bapak Ibu ya. Jadi silakan aja langsung klik dulu tautannya, isi dulu Google Formnya, nama, email, kemudian kita akan ikuti kuisnya. Oke, sudah siap Bapak Ibu untuk melihat kuisnya hari ini, sore hari ini. Yang menang mendapatkan Rp200.000 e-wallet yang nantinya akan kita hubungi ke alamat masing-masing email kalau yang benar dan cepat. Oke Bapak Ibu, siap ya? Dan ini adalah pertanyaannya. Saya melihat ada buah semangka di sini, kemudian ada gambar rumah, tapi sepertinya ada sesuatu yang dituju, dicoret-coret. Nah, kemudian ini kata yang dimaksud. Silahkan untuk langsung diisi di Google Form yang tadi telah Bapak dan Ibu isi. Siapa yang cepat dan paling tepat, cepat dan paling tepat, atau tepat yang paling cepat, nanti akan mendapatkan hadiah. Ada 2 orang yang akan mendapatkan hadiah di siang hari ini. Sekali lagi ini hanya untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti webinarnya secara live ya Bapak Ibu ya. Ini tanggal 14 Juli 2021. Ini sekarang jam berapa ya panitia ya? 14.15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jika Bapak dan Ibu sedang menyaksikan di waktu yang sama dengan saya, berarti ini adalah live. Jadi silakan untuk mengikuti kuis ini. Kira-kira apa ya katanya? Ini kata-kata yang selalu diucapkan dari awal sampai akhir. Berasal dari semangka yang dicoret, kemudian ada rumah tapi diambil bagian atasnya, kemudian dicoret. Nah, itu menjadi kalimatnya, menjadi katanya, satu kata. Kayaknya udah ada pemenangnya ya. Oke, kita sekarang umumkan dulu Bapak dan Ibu. Siapa yang menjawab dengan benar? Setidaknya kalau dapat hadiah atau tidak dapat hadiah, kita bisa bangga dulu kepada diri sendiri karena bisa menjawab gambar ini dan diberikan sebuah kata yang benar. Oke, dan jawabannya, kalau buah semangka, itu semangnya, K-nya dicoret menjadi semang. Nah, kemudian rumah itu diambil atapnya, kalau up-nya diambil menjadi at aja, sehingga semangat. Bapak Ibu, siapa yang benar menjawabnya? Banyak. Oke, mungkin banyak yang benar, tapi mungkin yang tepat itu mungkin hanya ada 2. Maaf. Yang tepat banyak, tapi yang cepat itu hanya 2 teratas yang paling cepat. Oke, dan saya akan umumkan pemenang pertama adalah dari SMAN 1 Payakumbu. Namanya Ibu Zakiyah. Selamat Ibu Zakiyah dari Payakumbu mendapatkan hadiah pada siang hari ini. Selamat Ibu Zakiyah ya dari Payakumbu. Dan kita akan mengumumkan pemenang yang kedua dari SD Islam Nabilah Batam. Apakah ada? Ibu siapa? Ibu Rahmi Wirada. Selamat Ibu Rahmi Wirada dari Batam. Saya ikut senang. Oke. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengikuti kuis ini. Sekali lagi, kita ini hanya untuk selingan supaya Ibu dan Bapak tambah bersemangat. Kalau belum menang, masih ada kesempatan. Masih ada satu lagi kuis nanti di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana dulu. Dan sekarang kita akan menuju ke segmen berikutnya. Bapak Ibu, jika kita bicara mengenai kreativitas dalam hal konten dan juga teknik penceritaan, mungkin tadi juga banyak yang bertanya, bagaimana caranya mengatur waktu, bagaimana caranya mencari ide, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami selalu untuk mengajak Bapak dan Ibu melihat sebuah bincang inspirasi. Kali ini bincang inspirasinya akan dihadiri oleh Bapak Mufid Masruhan dan juga Miracle Sitompul. Mereka berdua ini adalah seorang
kreator konten yang berhubungan dengan konten-konten pelajaran. Nah, kita mungkin bisa belajar banyak dari mereka. Langsung saja kita bergabung bersama Vivit Kavi sebagai host dalam Inspirational Talk atau Bincang Inspirasi dalam topik obrolan ayo menjadi kreator konten. Halo, terima kasih Vena. Ya Bapak Ibu Guru Senusantara, sekarang kita sudah memasuki sesi Inspirational Talk atau bincang-bincang dengan tokoh yang sangat menginspirasi. Dan kali ini spesial banget, saya ditemani oleh dua. Bukan biasa hanya satu, tapi kali ini spesial dua, dan dua-duanya adalah influencer dan kreator konten. Yang pertama langsung saja ada Bapak Mufid Masruhan. Halo Bapak Mufid, apa kabar? Saya sapa dulu. Kabar baik, Mbak Vivi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Pak Mufid itu adalah guru matematika SMK Negeri 7 Semarang dan punya akun YouTube yang berisi konten 324 video pembelajaran dengan subscriber 103.000 dan memiliki slogan, ini dia nih keren nih, slogan remeh bagi kita bisa luar biasa bagi sesama. Oke, dan berikutnya ada Miracle Sitompul atau dipanggil akrabnya Mira. Hai Mira, apa kabar? Hai Mbak Vivit, kabar baik. Alhamdulillah. Dan Mira itu adalah influencer dan kreator konten di TikTok dan juga YouTube. Akun TikToknya Miracle Sitompul ada 3,7 juta likes untuk video-video pelajaran dan pengerjaan soal. Mempunyai seri hashtag Mira Tematika. Oke, baik aja, langsung aja. Aku ingin bincang-bincang dengan keduanya. Aku ingin mulai dengan silakan. Nanti mau yang siapa duluan yang mau menjawab ya. Pertanyaan pertamanya adalah, nah, Pak Mufid nih ya, Bapak adalah seorang guru dan kreator konten. Sekarang YouTube Bapak, seperti tadi kita disebut ya, ada 324 video pelajaran dengan subscriber kurang lebih 100.000. Nah, Mira juga mempunyai akun TikTok. Bagaimana sih cerita awalnya ini Pak Mufid dan Mira bisa mengawali inisiasi yang luar biasa ini tentunya untuk dunia pendidikan? Siapa dulu nih? Saya dulu. Monggo, silakan. Siapa dulu? Baik, terima kasih Mbak Fit. Kalau saya sebetulnya sederhana, karena berawal dari kelemahan saya sebetulnya. Kelemahan saya itu pelupa. Jadi karena saya pelupa, saya mencoba untuk mendokumentasikan selagi saya pas bisa. Pas bisa saya dokumentasikan dalam bentuk record screen. Setelah itu saya jadikan YouTube sebagai diary. Jadi sampai dengan hari ini pun saya masih sering nonton video saya sendiri. Itu sebetulnya awal saya mencoba untuk ber-YouTube. Ternyata banyak yang suka, banyak yang nonton ya. Jadi keterusan saya cobakan bikin slogan tadi. Karena seringkali awalnya banyak sekali komentar, ini video apa sih? Tapi ternyata banyak juga yang menganggap bahwa itu adalah remeh. Di sisi lain banyak yang menganggap bahwa itu adalah luar biasa. Itu mungkin awalan Mbak Fit dari saya. Oke, kalau Mira gimana? Yang tadi ini biar agak, kalau Pak Mufid itu biar tidak mudah lupa, jadi digunakan sebagai diary. Kalau Mira gimana dengan TikTok dan YouTube-nya? Kalau aku sih kalau ditanya spesifik dalam membuat konten pelajaran itu, Kak, saat itu aku mulai dari what I'm good at gitu. Mungkin Bapak Ibu guru di sini pernah dengar kata ikigai, jadi ada 4 cara yang dijelaskan untuk menemukan ikigai kita. Nah, salah satunya adalah mulai dari what we are good at. Nah, waktu itu ceritanya aku lagi nyari soal TPS pengetahuan kuantitatif atau matematika dasar lah yang kita tahu. Jadi soal TPS UTBK di internet kan. Ketika aku baca pembahasannya di sebuah website, kok kayak ribet gitu. And I think I got a smarter or more creative way to solve this question gitu. Sehingga penyelesaiannya bisa lebih cepat. Nah, dari situlah muncul ide aku untuk membuat rubrik trik berpikir cepat di YouTube. Nah, sampai sekarang masih terus dilanjutin di TikTok, Twitter mungkin. Bahwa kontennya itu berguna. Tapi bukan hanya berguna, kuncinya adalah menarik. Nah, bagaimana sih caranya singkat aja membuat konten yang berguna tapi juga menarik dan tentunya bermanfaatnya nantinya buat Bapak Ibu Guru Senusantara? Kalau bahasa menarik itu kan sebetulnya luas. Bisa jadi menarik bagi saya, bagi orang lain banyak juga yang nggak menarik. Kalau saya pokoknya sih awal selagi itu mencoba mengkreasikan apa yang terjadi di
yang sedang dibutuhkan oleh kawan-kawan, terutama oleh saya pribadi, saya anggap itu menjadi menarik. Pembawaan kita tentu akan menjadi berubah seiring dengan berjalannya waktu kita dalam membuat sebuah konten itu sendiri. Ketika awal saya yakin video saya yang ke-01 itu jelek banget, saya yakin itu. Tapi itu akan menjadi prasasti ketika bertambah lagi video kedua, video ketiga, kita menggali lagi, menemukan apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan kawan-kawan guru ataupun pelajar, akan menjadi menemukan hal-hal, oh yang dibutuhkan ini. Ternyata yang diinginkan segmennya begini, matematika tapi tidak begitu menyulitkan atau sedikit mengasyikkan. Jadi akan berjalan seiring berjalannya waktu sendiri, Mbak Vivit. Jadi. Oke, jadi improvisasinya itu sesuai dengan kebutuhan dan feedback gitu ya? Iya. Oke, dan tadi disebut mengenai cara pembawaan, berarti ada alurnya, atau alurnya bisa dibilang ada alur storytellingnya. Nah, kalau Mira ini gimana nih? Kalau Mira itu tuh kayaknya ada tahapan-tahapannya, sehingga kita itu sebagai penonton itu sangat menikmati, we enjoy your train of thoughts lah ibaratnya ya, bagaimana akhirnya bisa menemukan sebuah jawaban. Bagaimana tuh Mira menjadi sebuah konten yang menarik tentunya dengan tahapan-tahapan storytellingnya Mira yang jago banget dan wah, bikin orang jadi attached. Makasih Mbak Vivit. Ya, memang dalam membuat konten itu supaya orang mau nonton, ya, the more important thing sebenarnya bukan what-nya, bukan isinya, tapi how we deliver it. Jadi ya bukan berarti isinya nggak penting ya, isinya juga penting, tapi ketika isinya ini udah berkualitas, kalau kita bawakan dengan kaku dan monoton, akhirnya jadi nggak menciptakan retention, alias audiens jadi nggak betah dong nontonnya sampai habis. Kalau ibarat orang main TikTok tuh langsung udahlah skip gitu kan. Nah, kalau aku sih agar bisa lebih menarik, aku selipin jokes. Jadi biar nggak cuma berguna, tapi bisa menghibur juga. Jadi orang itu bisa enjoy nontonnya sampai habis. Gitu sih, Mbak Vivit. Oke, jadi diselipin jokes atau diselipin hal-hal yang ringan gitu ya. Memang adalah Iya. bisa dibilang kalau kita lihat hashtag Mirata Metika itu berat sebenarnya buat saya yang ibaratnya saya adalah ibu dari dua remaja putri yang satu udah mau kuliah, satu lagi buat SMA. Jangankan pada saat mereka udah tahap sekarang ya, pada saat mereka udah masuk SMP aja, saya aja nggak bisa ngikut itu matematikanya karena jelimet banget. Tapi pada saat saya melihat video-video Mira, oh jadi ngerti, paham lagi karena ada unsur-unsur hiburan dan unsur-unsur informasi yang sangat ringan gitu ya. Oke, baik. Dan dalam pembuatan seperti itu kan pasti membutuhkan waktu untuk menyalurkan kreativitas sehingga orang mau terus-menerus nonton dan menarik itu katanya. Nah, gimana sih Pak Mufid dan juga Mira itu mengatur waktu supaya kuncinya konsisten dalam pembuatan konten seperti apa tuh? Kalau teratur dalam pembuatan konten tentu satu passion pasti. Ketika kita sudah merasa profesional di sana, tentu akan ada tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan. Pengaturan waktu nanti akan, menurut saya akan menjadi pola pikir yang di kita sendiri bahwa nanti akan ada skala prioritas yang mana yang harus didahulukan, yang mana mungkin dinomor duakan dan seterusnya. Ketika kita sudah masuk di dunia konten kreator ya itulah passion kita, disitulah yang harus kita utamakan. Itu sih mungkin Mbak Fit kalau dari saya, jadi tetap utamakan apa yang menjadi passion kita. Oke, apa yang menjadi passion. Tapi mengaturnya bagaimana Pak? Bapak ini kan guru juga ya, jadi mengatur untuk proses pre-production-nya atau persiapannya, production, terus habis itu post-production, pasti ada ngeditnya juga kan Pak ya? Itu mengatur waktunya di antara kegiatan sebagai seorang guru gimana Pak Mufid? Tentu kita harus spending waktu yang lebih ekstra ya tentunya. Ketika kita mungkin ada titik beruntungnya kita di masa pandemi. Ketika di masa pandemi kita bisa banyak sedikit waktu untuk mengajar. Kenapa? Karena kita bisa gabung kelas dan sebagainya. Ada beberapa kegiatan yang lipat menjadi satu dan sebagainya ketika di masa-masa pandemi ini. Pengaturan waktu ya tentu kita harus tambahkan waktu ekstra ketika di malam hari, atau harus pintar-pintar curi-curi waktu untuk menggali ide, informasi, dan untuk memberikan hal yang lebih kepada masa kita, kepada masyarakat, sehingga apa yang kita berikan benar-benar menarik dan bermanfaat.
Oke, jadi Pak Mufid sendiri tuh sebenarnya ada nggak sih mengalokasikan waktu dalam seminggu jam berapa, hari apa, atau seingatnya aja, atau apakah sudah ada jadwal, Pak? Kalau saya itu bahkan ada satu slogan, 1 hari 1 video tutorial, Mbak Fit. Nah, itu dia Bapak Ibu Guru, 1 hari 1 video Video tutorial. tutorial. Ya. Oke, baik, kita Jadi cek ke Mira. ketika Apakah Mira juga sama dilemanya mau ngeluarin yang mana dulu saking banyaknya ide, atau apakah mempunyai